Hello and what's up Jagis. Sekarang kita sudah bersama dengan Hyundai Staria Diesel 7-seater tahun 2021. Dan mobil yang satu ini itu merupakan sebuah MPV yang sangat viral di jagat raya dunia gitu ya. Karena Hyundai itu nggak hanya serius dalam menggarap build quality, performa, kenyamanan, tapi juga soal desain. Lihatlah desain dari MPV yang satu ini. Pertama kali gue lihat, gue kayak nggak percaya gitu. Ini beneran apa mobil konsep gitu kan, karena sangat futuristik sekali. Saking futuristiknya mobil ini, bahkan kalau diparkirkan di sebelah tetangga punya Alphard gitu ya, Alphard itu langsung kelihatan 10, 20 atau bahkan 50 tahun lebih tua dibandingkan desain dari mobil ini. Penasaran? Dan tentunya dia nggak hanya futuristik secara desain doang, tapi juga didukung dengan berbagai macam teknologi seperti Hyundai Smart Sense dan kelegaan kabin yang nggak bisa dirivalkan di kelasnya. Sekaligus mesinnya juga diesel, jadi nggak ada lawan lagi-lagi di kelasnya. Karena itu pas luar dan dalam, start your engine. Nah, Auto Junkies, biar lampu mobil kalian cakep kayak lampu Staria, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Nggak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo diskon kemerdekaan 17% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga nggak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Exterior Fix merupakan MPV paling futuristik yang bisa kalian beli di muka bumi. Tampangnya mirip pesawat antariksa yang seolah-olah datang dari tahun 2030. Nah, Auto Junkies, Hyundai Staria tahun 2021. Iya, inilah MPV yang cukup viral nggak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena pas pertama kali keluar gambarnya gitu ya, orang tuh kayak, itu pasti mobil konsep kan, nggak mungkin lah itu mobil production gitu, kayak terlalu futuristik, nggak mungkin gitu. But bam, here it is. Futuristik banget, kayak spaceship gitu ya, kayak mobil dari abad 22, kayak MPV-nya Doraemon gitu. Namun tentunya sebelum kita mulai, kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Ugam dari Hyundai Goa Kebonjeruk yang udah ngizinin kita untuk ngulasi Hyundai Staria ini di Lakas Auto Junkie. Kalau kalian tertarik untuk meminang Staria, pengen coba test drive, atau pengen coba Hyundai lainnya, Palisade, Santa Fe gitu-gitu, kalian bisa langsung kontak aja Hyundai Goa Kebonjeruk yang Instagram ada di sini, ataupun CP-nya ada di bagian bawah sini gitu. Karena banyak banget promo menarik, termasuk promo untuk menyambut si Staria terbaru ini. Nah, sekarang kita bahas eksteriornya mulai dari belakang dulu seperti biasa. Nah, dari atas, ini sendiri tuh udah ada integrated roof spoiler, wiper pun ngumpet gitu ya, jadi nggak kelihatan, kacanya pun kelihatan polos di sini, jadi clean, dengan defogger juga di sini. Dan uniknya, badging Staria itu nggak ada di bodinya. Badgingnya tuh
nyatu ke bagian kaca, dan dia tuh kayak di edge di dalam sini gitu. Lagi-lagi kesannya tuh futuristik dan minimalis banget. Semua badging dan trim di mobil ini itu warnanya tuh brass gini ya, kayak warna copper gini, kayak warna perunggu. Dan ini tuh unik banget gitu. Jadi kayak Hyundai-nya copper, Staria di sini copper, termasuk mesinnya 2200 diesel juga copper. Bempernya pun terkesan lumayan minim kecil di sini gitu ya, tapi tetap dapat aksen diffuser copper lagi di bagian bawah sini. Untuk urusan safety, udah ada kamera mundur di sini dan udah ada parking sensor 4 titik yang menyatu flash di bagian bumpernya. Jadi terkesan cukup rapi. Lanjut, taillights-nya juga ini unik banget gitu. Kalau malam tuh nyalanya tuh kayak pixelated LED gini. Jadi Hyundai itu nyebut ini tuh parametric LED taillights gitu ya. Jadi desainnya tuh kayak matrix LED, kayak titik-titik kotak-kotak. Kesannya tuh kayak pixel-pixel gitu. Cukup unik dan ini pun semuanya sudah full LED. Ini tuh jendelanya tuh hampir sama ukuran sheet metal yang di bagian bawahnya. Jadi ini memang pandangan keluar tuh jadi luas banget. Door handle-nya model grip type, ada keyless entry-nya. Ini pun ada aksen kopernya lagi gitu. Jadi terasa lumayan mewah gitu ya, sampai sini pun ada. Semua jendela, kaca, dan pilar pun semua sudah gloss black. Spionnya ini juga keren nih. Jadi spionnya tuh aksennya tuh full brass kayak gini ya. Jadi warnanya tuh kayak perunggu. Bagus banget. Dan di sini pun udah LED, tentunya ada lampu sen di sini, ada lampu sen lagi di sini yang model itu lagi-lagi parametrik kotak-kotaknya begini. Dan juga di bawah sini tentunya udah ada kamera, karena kamera mobilnya juga sudah 360. Termasuk ada welcome gesture. Kalau kalian mendekat bawa kunci, spionnya akan otomatis membuka untuk menyambut kalian. Lanjut ke bagian kaki-kakinya, ini juga desain peleknya juga lumayan unik dan nyentrik gitu ya. Karena lagi-lagi pertama-tama soal finishing warnanya, sama seperti aksen-aksen yang lain, ini tuh kayak brass copper gitu. Jadi warna kayak coklat perunggu gitu. Ring 18 inci. Dibalut dengan ban Kumho Portran dengan ukuran 23555 R18. Teknologi semua juga udah lengkap, pengereman depan belakang semua udah cakram, udah ada ABS, EBD, VSC, dan lain-lain. Udah lengkap sekaligus. Mobil ini juga udah datang dengan Hyundai Safety Sense. Safety Sense. Safety Sense. Nani? Safety Sense aja. Toyota dong. Hyundai Smart Sense. Jadi dia udah pinter, udah bisa baca marka jalan, udah bisa ngerem sendiri, udah bisa baca kalau ada mobil lewat di belakang. Jadi segala macem dia tuh udah canggih dari sisi safety-nya juga. Dan di depan sini, selain kaca yang besar, ada sensor-sensoran di situ untuk Hyundai Smart Sense. Di sini juga tentunya DRL-nya yang sangat khas banget. Ini tuh satu garis nyambung dari kiri ke kanan. Dan ini tuh nyalanya tuh sipit tipis, kayak robot-robot Wall-E gitu. Kayak helmnya Daft Punk gitu. Jadi memang desainnya tuh futuristik banget. Ke bawah, badge Hyundai besar di sini yang lagi-lagi warnanya brass copper kayak gini dengan grill air dam besar di bawah sini yang satu kotak besar gini aja, lagi-lagi warnanya brass copper kayak begini gitu ya, sangat-sangat stylish sekali. Di atas itu sebenarnya gunanya hanya sebagai daytime running light aja dan lampu senja yang sangat-sangat distinct banget. Tapi lampu klaster utamanya itu ada di bagian bumper bawah sini dan ini pun sudah full LED ya. Dari yang atas ini shine LED ya. Kemudian di bagian bawah tengah sini yang dua adalah lampu low beam dan yang paling bawah ini adalah high beam. Semuanya udah proyektor LED. Jadi nyalanya pun lagi-lagi udah sama futuristiknya gitu. Dan secara overall, desain dari si Hyundai Staria tahun 2021 ini, kayak yang gue bilang, kalau kalian sebelahin ini sama Alphard Elgrand gitu ya, Alphard Elgrand tuh langsung kelihatan kayak 50 tahun lebih tua gitu. Karena ini desain itu sangat-sangat futuristik. Memang, gue denger-dengar dari komunitas H1 itu nggak semua orang bisa nerima desainnya gitu ya, karena terlalu nyeleneh. Tapi menurut gue pribadi, ini merupakan salah satu minivan paling revolusioner yang kalian bisa beli baru di tahun ini. Jadi desainnya tuh luar biasa. Interiornya juga bergaya futuristik dengan jok ala lounge di baris kedua dan tentunya lengkap dengan panoramik dan kaca-kaca besar supaya kalian bisa memandang star. Iya. Nah, Tojangkis, pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya tuh memang terasa lumayan hefty gitu ya, terasa sangat berkualitas dan padat. Nah, begitu aja guys interior dari si Hyundai Staria tahun 2021. Dia memang kuncinya mirip seperti kakak dan adeknya gitu, kayak Santa Fe, Palisade, dia mirip seperti ini. Tapi dia tombolnya jauh lebih banyak, karena di sini fiturnya kan lebih banyak. Lock, unlock, hold untuk buka power tailgate-nya, ada dua tombol taman di sini untuk buka power sliding door kanan dan kirinya, dan tentunya udah ada remote engine start. Jadi udah canggih banget lah. Dan tentunya kita sekarang pengen coba startup dulu untuk denger mesin diesel yang menjadi salah satu daya jual terbesar dari si Staria. Karena kan temen-temennya itu kagak ada yang punya varian diesel di Indonesia. Foot on the brake, engine start stop di bagian sini. Yuk kita startup dulu.
Nah, Auto Junkies, bicara soal 24 inilah salah satu daya jual dari si Hyundai Staria selain desainnya yang futuristik karena teman-teman yang nggak ada yang punya mesin diesel. Iya, dia pakai mesin yang udah eksis di Santa Fe dan Palisade. 2200cc CRDI inline 4 turbo diesel. Tenaganya 177 PS dengan torsi 430 Nm yang di-mate ke transmisi 8-speed automatic berpenggerak roda depan. Memang ini udah sedikit di-detune dibanding yang di Palisade maupun yang di Santa Fe ya, tapi 0-100-nya masih cukup impresif di 10,9 detik. Oke banget untuk mobil yang ukurannya segede pesawat antariksa ini. Nah, sekarang lanjut ke interior. Untuk materials, ini emang agak mixed bag gitu ya. Kenapa? Karena kayak contohnya di bagian passenger sini dia udah ada soft touch materials dengan ala stitching di sini, tapi di bagian driver ini masih hard plastic. Alasan kenapa di depan sini itu hard plastic karena ini semua adalah tempat penyimpanan, ya kompartemen tertutup. Di tengah sini masih bisa dibuka untuk nyimpan barang, depan driver masih bisa dibuka dua untuk nyimpan barang juga. Jadi di sini tuh banyak banget buat kalian nyimpan barang secara tertutup. Ini kalau kalian lihat center console-nya ini pun ngingetin ke produk Hyundai kekinian kayak contohnya Ioniq gitu, yang dia modelnya tuh floating display all gloss piano black kayak gini, dan tombolnya tuh semua kayak capacitive touch button. Untuk media dia udah lengkap karena udah ada kayak Bluetooth teleponi, udah bisa via USB, udah radio, dan tentunya udah ada Android Auto dan Apple CarPlay, jadi semua udah nice banget. Kalian bisa ngatur rear climate, kemudian kalian juga bisa ngatur kayak ini ada fitur namanya quiet mode. Ini tuh lucu banget. Jadi kalau kalian misalnya lagi jalan jauh, anak-anak di belakang tuh lagi tidur, ini tuh kalian bisa aktifkan quiet mode. Musik yang kalian denger cuma diputer di bagian depan mobil doang, jadi di kabin depan gitu ya. Jadi anak-anak di belakang bisa tidur tanpa terganggu. Misalnya kalian denger koplo gitu kan, belakang tetap hening. Very nice. Climate control juga di sini udah digital gitu ya. Kayak di sini buat fan speed, sini buat temperature, dari sini pun ada sampai heater, jadi oke banget. Arah sembur udah lengkap. Dual zone itu bukan kanan kiri, tapi dual zone-nya tuh depan dan belakang. Cooled seats, iya, dia juga ada heated sih, tapi cooled itu jauh lebih kepake. Termasuk ada tombol untuk kayak matiin parking sensor, untuk nyalain kamera, dan tentunya kameranya pun sudah 360 di sini. Ini agak meleot karena ya Alex lagi buka pintu, tapi ini stitchingnya udah bagus, dan dia pun udah dynamic guidance line yang halus banget. Ini tuh pergerakannya tuh halus gitu ya. Ada tombol auto hold dan ada tombol drive mode. Iya, drive mode-nya seperti Hyundai pada umumnya. Jadi dia tuh ada normal, ada eco, dan ada sport. Ada open storage di sini yang bentuknya tuh kayak cubicle gini, dan di sini pun ada wireless charging. Iya, kalian bisa taruh handphone di sini dan langsung nge-charge secara nirkabel. Dia pun transmisinya sudah modelnya tuh shift by wire, buttons kayak gini ya. Jadi udah tombol, udah nggak ada tuh gerak-gerak kayak mobil jadul. Sekarang tinggal dipencet aja. Ada cup holder di sini, satu buah gitu untuk bagian passenger. Kenapa hanya satu? Karena untuk bagian driver, cup holdernya tuh udah dapet di bagian atas dashboard sebelah sini. Ada open storage lagi di sini, open storage lagi di bagian bawah sini. Jadi open storage itu banyak banget. Termasuk ada input untuk USB, ada untuk nge-charge, dan untuk 12 volt socket di bagian tengahnya yang ada tutupnya. Di tengah sini ada center console box yang sangat besar sekali, dan di sini pun ada logo Staria. Iya, dan logo Staria ini pun nyala, dan ini bisa kalian pilih karena interior di sini itu sebenarnya udah ada ambient light. Kalau malam ini tuh berpendar nyalanya ke sini gitu. Jadi kayak mewah. Kalau kalian pengen buka, ini ada pencetannya, tinggal kalian geser aja. Sini pun ada storage area yang gede banget di dalam, termasuk sini pun ada 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai lagi. Termasuk di bagian depan sini juga lagi-lagi ada open storage lagi. Joknya sendiri ini juga udah kulit dan ada kayak aksen stitching tribal di tengah gitu yang bikin cukup unik, nggak terlalu polos. Elektrik udah semua dari bagian depan sampai ke row tengah juga sudah elektrik gitu ya. Dan juga untuk menunjang kenyamanan pas lagi nyetir ada armrest. Iya, armrestnya pun ini bikin posisi nyetirnya tuh enak banget. Karena lagi-lagi kayak yang gue bilang, ini kan kacanya gede. Jadi untuk bagian belt line bawah ini tuh pas banget buat taruh tangan kalian. Bener-bener enak banget nyetirnya gitu ya. Kayak posisi-posisi relax PW gitu, luar biasa. Ini juga setirnya sudah kulit dengan perforator di samping. Desain setirnya pun kayak Hyundai kekinian yang model kayak ala two spoke ini, terlihat futuristik dan mewah. Dan juga di sini pengaturan memang masih manual, tapi dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Di kiri ini ada tombol untuk kayak audio controls, ada mode, ada voice command, ada volume, stick track, Bluetooth teleponi, dan favorite button. Dan di bagian kanan
Ini ada tombol buat ngatur MID-nya, dan MID-nya pun udah lengkap, dan tentunya ini speedometernya sudah full digital dan bisa kalian atur-atur sesuka dengan kalian gitu. Untuk MID sendiri, di sini tuh ada 4 subkategori. Jadi ini tuh ada kayak pertama attention assist, dan untuk Hyundai Smart Sense kayak lane keeping assist gitu-gitu di sini. Kita next. Ini ada untuk kayak driving information, informasi berkendara, serta digital speedo. Ada setting buat driver assistance, cluster, lights, doors, convenience, unit, dan reset. Dan ada warning yang termasuk ada tire pressure-nya juga. Ini kan udah ada kayak Hyundai Smart Sense gitu ya. Kalian bisa lihat tombolnya di bagian kanan sini ada tombol yang ada gambar setir kayak gini. Kalau kita pencet, maka di sini udah ada gambar setir kayak gini. Artinya nih lane keeping assist itu udah aktif. Kalau kalian lagi jalan, ini otomatis tuh kayak dia akan corrective steering sendiri dan dia akan lane centering. Iya. Dan setelah kita coba di Hyundai Santa Fe, kita sangat terkesan dengan sistem Smart Sense Hyundai karena salah satu sistem paling akurat yang pernah kita coba. Smart Sense banyak, nggak cuman kayak lane keeping assist dan lane centering doang, dia pun ada kayak forward collision mitigation, rear cross traffic alert, termasuk sistem yang sangat kita suka dari mobil-mobil Hyundai kekinian, yaitu blind spot camera. Iya, jadi kalau kita tekan tuas Saint, by the way, tuas Saint dan tuas ini itu sangat stylish banget gitu ya. Dia piano black dan ada efek-efek kayak diamond cut kayak gini tuh mewah banget. Wipernya masih normal, tapi untuk lampu dia udah full auto, jadi udah nggak perlu kalian sentuh-sentuh lagi. Kalau kita ngesen ke kiri, dia akan nyala kamera di spion kiri yang langsung di feed ke bagian sini gitu. Ini sangat berguna banget untuk kalian ganti jalur atau ngelihat ke belakang, atau bahkan untuk parkir supaya kalian nggak grepesin pelek. Kita sen kanan, sama aja gitu ya. Jadi ini sistem yang sangat pintar, dan ini baru ada di Hyundai dan Kia. Please, manufaktur lain contek sistem ini gitu. Ini sangat bagus banget. Nice. Ke atas, kaca udah monokromatik, jadi kalian udah nggak perlu pencet-pencet lagi. Termasuk di sini pun ada controls untuk sunroof dan panoramik. Ini pun di atas bisa dibuka. Di depan memang covernya masih manual, tapi di atas udah ada moonroof yang depan. Jadi kalau kita pengen buka, ini bisa dibuka masuk ke dalam gitu ya. Jadi oke lah. Nah, di belakang dia juga dapat panoramic roof, walaupun di belakang dia nggak bisa dibuka, cuman bisa dibuka blindnya doang. Tapi ya nggak masalah lah, itu udah cukup oke menurut kita. Termasuk di sini tuh ada 2 buah sun visor yang udah ada lampu riasnya untuk kanan dan kiri gitu. Dan ini yang kita suka dari yang versi signature yang 7 seater gitu, atau kayak Palisade, Hyundai kekinian yang versi mewah gitu. Headlinernya tuh suede. Jadi kalau kita pegang tuh enak gitu, halus. Tentunya untuk masuk ke baris kedua pun sudah electric sliding door, dan ini pun sliding doornya bisa dibuka oleh supir dari depan, bisa dibuka dari kunci juga, tapi ada akses yang cukup menarik dan canggih. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Pas mau masuk, kalian dibantu oleh sebuah grab handle di sini gitu ya, jadi naikin badannya itu nggak terlalu susah. Termasuk ada one step ledge di bawah yang ada seal plate dengan logo Staria yang menurut gue tuh bagus, jadi kesannya tuh kayak mewah gitu ya. Termasuk ada welcome light dari bagian pilar, jadi kalau malam tuh kerasa mewah gitu. Untuk nutup pintunya nggak harus dari pintu sini, jadi kalau ada tombol di bagian depan sini tinggal kalian pencet seperti itu. Nah, begini tuh guys, rasanya duduk di baris kedua dari si Hyundai Staria. Ini yang versi 7 seater tahun 2021. Pertama-tama kita bahas yang paling mencolok dulu dari baris keduanya, yaitu space. Iya, ruangannya kalau di Staria ini itu gede tiada tara gitu. Jadi kayak maksudnya gede banget gitu ya. Ini jok belakang itu masih bisa duduk orang tanpa mentok. Ini baris 5, 10, 15, 20, 25 jari. Iya. Ini sebenarnya masih bisa kalian majuin lagi. Jadi di sini tuh ada, emang sliding joknya tuh masih manual ya. Jadi latch itu di bagian luar sini. Kalian bisa tarik untuk kalian majuin joknya. Termasuk yang belakang tuh kalian bisa pakai untuk ngegeser joknya supaya dia bisa kayak lebih keluar atau lebih ke tengah. Headroom hampir 10 jari, jadi kayak udah no problem banget headroom. Pertama-tama climate control di bagian belakang, lubang AC itu di bagian atas, dan ini individual. Kontrol dari sini, kalian bisa kontrol temperature dan fan speed untuk bagian belakang sendiri terpisah dari depan. 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai untuk kanan dan kiri. Di bawahnya ada kayak charging masing-masing lagi, dan tentunya ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawahnya yang cukup besar. Ada penyimpanan lagi di bagian seat back pocket kanan dan kirinya, dan ini pun sangat unyu ya. Kenapa? Karena di sini tuh ada net di bagian tengah sini yang terpisah dari bagian sininya. Jadi ini kayak khusus buat kalian nyimpen handphone. Handphone kalian taruh sini perfect banget. Dan juga kalau seandainya kalian misalnya duduk di sini,
Kalian nggak perlu nanyain chauffeur untuk majuin kursi ini karena di bagian shouldernya itu ada tombol buat kalian geser ini ke depan sehingga kalian bisa dapat ruangan yang lebih lega lagi kalau masih kurang lega gitu ya. Masuk juga ke bagian joknya. Joknya tentunya sudah kulit, pengaturan dia yang tadi gue bilang untuk slidingnya memang masih belum elektrik, tapi itu masih normal karena kompetitornya juga seperti itu. Tapi untuk pengaturan kayak reclining, kayak height adjuster gitu, di sini sudah elektrik dan tombolnya ada di bagian tengah sini ya. Cool seat di mobil ini nggak hanya di depan tapi di 4 jok sini. 2 di depan dan 2 di tengah. Jadi ini enak banget buat duduk. Kalian akan berasa adem dan nggak akan keringetan. Di sini di joknya itu ada kayak one touch relax mode. Ntar gue jelasin apa ini karena ini sangat menarik sekali di bagian interestingnya. Di atas panoramic roof besar yang buat kalian bisa melihat bintang-bintang karena lagi-lagi kan ini mobil Staria. Memang ditujukan dengan kaca yang besar-besar kayak di atas dan di samping supaya kalian bisa melihat pemandangan bintang-bintang dengan lebih jelas lagi. Lampu sudah LED juga di sini. Kalian tetap dapat peasant blocker ya. Kalau saya kalian pengen turunin di sini, rata-rata mobil kan dari bawah ke atas gitu kan, ini dari atas ke bawah. Jadi natural kayak kalian nurunin kerai gitu. Dan kalau gue duduk di jok persis di belakang yang tadi gue udah set 15 jari ke baris pertama, ini gue di baris ketiga masih ada jarak ke baris kedua sebanyak 15 jari juga. 5, 10, 15. Iya, jadi dengan setelan seperti ini, 15 jari dari baris ketiga ke baris kedua, 15 jari dari baris kedua ke baris pertama. Lega banget, lega tiada tara gitu. Maksudnya kayak gue nggak heran mobil ini tuh di luar tuh ada varian yang 9-seater, ada yang 11-seater gitu, ada yang baris-baris itu banyak. Karena memang mampu ngangkut orang sebanyak itu. Dan kalau kalian mikir ini udah posisi yang paling lega, di sini masih bisa kalian atur lagi. Jadi di sini tuh ada latch, kalian bisa ini kalau udah begini kalian bisa selonjorannya tuh literal ya. Gue kalau naikin kaki, ini kaki gue udah kuncup, nggak kena ke jok depan. Gue tinggi 170 cm nggak kena ya. Oh jadi emang lega banget. Wow! Recline dengan cara ini ada strap di sini. Nah, maksimal recline itu memang segini. Tapi ini menurut gue tuh udah wena pol gitu ya. Ini kalau gue jalan jauh, biasanya tuh gue paling ogah biasanya duduk di baris ketiga. Gue nggak mau karena kan sempit, terus joknya terbatas, ruangan terbatas, nggak enak gitu kan. Tapi di Staria ini nggak masalah. Gue mau duduk di baris ketiga itu sama sekali nggak masalah karena dia lega dan bisa cukup rebah. Jadi gue pun nyaman di sini. Tetap ada window yang sangat besar yang bisa kalian buka. Emang bukanya tuh ya agak it's a joke. Bukanya kayak kijang kapsul tahun 90-an gitu ya. Ini cuma buat buang udara dari dalam doang. Nggak usah pernah dibuka. Dan kalau kalian pengen lebih privacy lagi, ini pun tetap ke bagian peasant blocker. Ya, langka juga nih. Baris ketiga tetap dapat peasant blocker. Jadi kalau kalian duduk di belakang, kalian pengen privacy, tetap bisa ditutup dengan tirai seperti ini. Ambient light. Iya, kalian dapat ambient light untuk baris ketiga. Jadi ini terasa sangat cantik dengan efek ripple juga kayak begini yang desainnya tuh niat. Ada 2 buah cup holder di masing-masing kanan dan kiri. Dan juga ada open storage di bagian belakangnya lagi. Kemudian ada USB charging port lagi-lagi di pilar di kanan dan kiri ada. Jadi masing-masing udah dapat juga. Lanjut untuk membahas bagasi dari si Hyundai Staria. Bukanya sendiri kalian ada electric button di sini ataupun bisa langsung dibuka via remote karena ini udah power tailgate. Ya. Seperti itu. Dan ini pun bagasi itu emang gede banget ya karena kan ini model tuh kayak bener-bener tegak vertikal gini gitu. Dan tadi sesuai yang gue bilang ini tuh jok posisinya tuh udah lumayan mundur. Walaupun sebenarnya masih bisa lebih mundur lagi sih. Oke. Nah, kalau kayak gini tuh dalamnya mungkin ke depan tuh ada kayak 25 jari. Jadi kayak emang lega banget gitu. Nah, di sini jok dengan posisi paling mundur memang untuk bagasi kalian nggak kebagian banyak gitu ya. Cuman kayak buat taruh groceries, latch di bagian sini tinggal kalian tarik ini aja terus kalian dorong. Ini langsung bisa dimajuin sampai sebegini. Nah, ini memang udah posisi paling maju ya segini. Seperti itu. Jadi bagasinya itu maksimal tuh memang segini. Kalian pengen bawa kayak koper medium, berdiri 1, 2, 3, 4 gitu masuk. Koper large 2 gitu masih masuk ke sini gitu kan. Kemudian ini pun masih bisa kayak di recline ke depan. Seperti ini gitu. Kalau kalian butuh luggage lebih banyak, kalian bisa taruh di atas sini gitu ya, ditumpuk-tumpuk itu pun bisa. Ini kan latch ada 2 ya. Satu buat sliding, satu lagi buat naikin base joknya. Iya, apa gunanya? Jadi misalnya kalau jok tengah itu pengen mundur maksimal tapi kalian pengen dapat bagasi yang seluas ini, kalian tinggal flip ini. Nah, maka
base dari jok baris ketiga ini akan naik ke atas sehingga jok depan itu nggak kemakan ruangannya, sehingga jok baris kedua bisa mundur tetap maksimal, namun kalian dapat bagasi yang paling lega juga. Jadi detail-detail kayak gini bikin Staria tuh lumayan fleksibel. Nggak heran kalau di luar sebenarnya itu ada yang versi kargo juga gitu ya. Jadi memang untuk ngangkut barang, untuk space dan flexibility, mobil ini juara banget. Nutup ya. Di sini juga, ini pun ada yang menarik gitu ya. Kayak lucu banget ini. Ntar kita jelasin di bagian interesting. Walaupun ya canggih, lega, dan sangat ahead of its time, namun karena desainnya terlalu provokatif, pasti ada yang nggak suka dan ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal annoying kami temukan di Hyundai Staria Signature. Pas gue lihat Staria versi Indonesia, di depan itu kayak ada sesuatu yang mengganjel gue gitu. Gue lihat apa ya, kayaknya ada yang ganjel gitu. Ternyata adalah posisi peletakan kamera depannya. Iya, jadi kamera depannya itu di sini. Padahal untuk versi yang luar-luar, yang udah ada radar dan lain-lain, itu kan radarnya di bawah sini dan kameranya itu di bagian grill menyatu di bagian sininya gitu ya. Jadi gue bingung kenapa ini kameranya jadi pindah ke bumper atas. Padahal ini kalau kameranya menyatu di grill sini kayak di versi luar, ini jadi lebih flush dan pastinya jadi lebih clean dan terlihat lebih futuristik lagi. Salah satu hal yang pastinya akan jadi banyak cibiran orang sekaligus menyisakan sisi komersil dari si Staria adalah jendela baris keduanya. Iya, karena jendela baris keduanya jendela loket karcis tahun 90-an gini gitu. Jadi ya dibanding kompetitornya, ini jendelanya masih terasa agak jadul gitu ya. Untuk perlampuan ini, bagian belakang maupun depan emang udah keren banget dan futuristik banget gitu kan. Tapi yang masuk Indonesia itu ternyata bukan yang varian full spec dari lampunya. Kenapa? Karena ini pas kalian nyalain, nyalanya tuh udah ya langsung nyala aja gitu kan. Kalau yang di versi luar itu ada lampu yang ada animasinya. Contohnya di belakang pas nyalanya tuh dari tengah gitu. Jadi kesannya lebih canggih. Dan di depan DRL yang kayak mata sipit itu kalau di luar kalau kalian unlock nyalanya tuh kayak dari tengah gitu. Tapi di sini enggak, dia langsung nyala begitu aja. Namun tenang, karena desain MPV ini membuat semua MPV yang ada di pasaran langsung terkesan motuba dan penuh hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Hyundai Staria Signature. Kayak yang gue bilang, attention to detail Hyundai itu cukup luar biasa gitu ya. Contoh gampangnya adalah penggunaan logo mobil di bagian icon interiornya. Contohnya nih, di sini untuk power tailgate, ini tuh logonya adalah gambar Staria. Jadi bentuk siluet Staria gitu. Kemudian lanjut lagi, di bagian kunci ini sama. Ini buat buka bagasinya, ini adalah gambar siluet dari Staria yang one stroke design gitu ya. Bahkan sampai depan sini, kalau kita lihat untuk pembuka kap mesinnya itu pun demikian. Jadi gambar Staria dengan kap mesin terbuka gitu ya. Jadi lucu banget, semua ikon mobil yang ada di dalam sini itu gambarnya Staria. Jadi mereka nggak pakai ikon mobil generik kayak kebanyakan mobil-mobil yang lain. Sebelum gue bikin review ini, gue udah perhatiin nih banyak banget orang yang komen, terutama user H1 gitu ya. Kok gimana sih, kok jok baris keduanya nggak senyaman H1? H1 joknya kayak lebih gede segala macam gitu-gitu kan. Iya, soalnya kenapa? H1 yang di sini joknya itu karoseri. Iya, jadi bukan jok asli kayak di Hyundai sana gitu ya. Tapi ini, walaupun dia joknya terlihat sedikit lebih sederhana, tapi dia bisa jauh lebih nyaman. Bahkan dibanding Alphard, ini joknya tuh bisa lebih relax. Karena di sini tuh ada tombol relax mode. Kalau kita pencet, tinggal kita tahan di sini aja gitu ya. Ini tuh dia nggak hanya recline, tapi ini tuh base-nya bisa nge-tilt. Iya, jadi kalian bisa duduk ala kursi pantai begini gitu. Tuh, bener-bener enak banget ini. Ini tuh kayak di chaise longue gitu, kayak di kursi-kursi yang kayak di pinggir kolam renang gitu kan. Dan ini belum maksimal. Kalian masih bisa naikin footrest di bagian depannya. Nah, jadi seperti ini yang gue maksud ya. Ini adalah relax mode dari Hyundai Staria. Kalian duduk dengan posisi jok yang gak hanya recline, tapi base-nya juga nge-tilt. Jadi kalian duduknya tuh kayak di kursi-kursi yang pinggir kolam gitu. Enak banget ini. Posisinya tuh hampir tiduran. Dan ini tuh benar-benar bahkan lebih ergonomis dibandingkan joknya Alphard. Oke, memang ini joknya nggak semegah Alphard, tapi soal posisi dan ergonomis, ini lebih baik dibanding joknya Alphard. Alex aja yang kakinya tuh nggak tertopang di joknya Alphard, bisa tertopang di Hyundai Staria ini. Jadi memang udah lebih cocok juga untuk postur orang yang tinggi juga gitu ya. Jadi very nice and very very comfortable. Oh, I like that.
Di Hyundai dan Kia mungkin kalian familiar dengan fitur yang namanya Smart Power Tailgate, di mana kalian approach mobilnya, kalian nggak perlu pencet apa-apa, dia akan detek kunci dan otomatis akan membuka tailgate-nya secara otomatis. Tapi di Staria ini, itu lebih di take it up to the next level dengan cara diaplikasikan ke power sliding door-nya. Misalnya kalian lagi bawa barang nih ya, bawa barang gitu, tangan kalian penuh gitu kan, kalian tinggal mendekat aja, otomatis dia akan ngedetect gitu, dia akan nge-beep, dan kalau udah nge-beep, otomatis dia akan kayak ngebuka, seperti itu. Jadi kalian nggak perlu pencet apa-apa di kuncinya kalian kantongin aja. Kalau lagi bawa barang, ini otomatis akan ngebuka sendiri, seperti itu. Jadi praktis banget, nggak perlu kayak contohnya Serena yang kalian harus no need. Yups. Oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Hyundai Staria tahun 2021. Menurut kita, ini adalah sebuah MPV yang sangat revolusioner sekali gitu ya. Dia nggak hanya secara bentuk dia futuristik banget, benar-benar kelihatan kayak space shuttle gitu ya, kayak mobilnya Daft Punk gitu kalau kata Alex. Benar-benar sangat amat out of the box. Dia desainnya tuh benar-benar bikin orang nengok gitu. Tapi juga didukung oleh teknologi yang sangat mumpuni karena sudah memiliki Hyundai Smart Sense, jadi canggih banget. Ada lane keeping assist, lane centering, forward collision warning. Dia juga ada fitur-fitur canggih seperti blind spot kamera, dan tentunya mesin dieselnya ini nggak bisa ditemui di teman-temannya. Jadi dia bisa dibilang nggak punya lawan gitu ya. Walaupun memang untuk harganya sendiri, ini mobil tuh udah naik kelas karena H1 seperti yang kalian tahu kan itu mainnya di kisar 600 jutaan gitu kan. Sekarang si Staria ini diposisikan oleh Hyundai Indonesia itu untuk bertarung head to head langsung dengan Alphard. Jadi untuk tipe teratas seperti ini itu ada di 1M-an gitu ya. Tapi menurut gua sendiri dengan kenyamanannya, kelegaannya, fiturnya, dan tentunya desainnya yang sangat futuristik ini, itulah harga yang sangat-sangat worth it untuk kalian coba, bagi kalian yang berani untuk keluar out of the box dan berani untuk mencoba sesuatu yang baru, karena Hyundai ini tuh luar biasa banget. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out juga ke Om Ugam dari Hyundai Goa Kebonjeruk yang udah ngizinin kita untuk ngulas si Hyundai Staria ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian butuh Hyundai, pengen tanya-tanya Hyundai, pengen test drive gitu ya, Staria kayak gini segala macam, pengen cobain sendiri, kalian bisa langsung kontak Hyundai Goa Kebonjeruk yang Instagramnya di sebelah sini, ataupun CP-nya langsungnya ada di bagian bawah sini, seperti itu. Karena best price dan ada promo yang nanti juga, termasuk promo untuk kehadiran si Staria terbaru ini. Jadi keren banget lah pokoknya. Thank you banget Om Ugam, dan tentunya thank you banget Hyundai Goa Kebonjeruk. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna_Aja sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review, fun fact otomotif, jokes daily yang tentunya bisa menghibur hari-hari kalian. Ya, sekian aja untuk si Hyundai Staria 7-seater signature yang sangat futuristik dan sangat-sangat nyeleneh ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.